Dua kalimat syahadat. Mungkin ini adalah kalimat yang paling sering kita dengar dalam Islam, ya kan? Fondasi dari segalanya. Tapi, pernah kepikiran gak sih, apa maknanya cuma sebatas ucapan di lidah aja? Ternyata, di balik lafaz yang kita kenal, tersembunyi sebuah samudra makna. Yuk kita selami bersama bagaimana sebuah ucapan bisa bertransformasi menjadi sebuah penyaksian. Nah, ini dia, pernyataan agung yang jadi pilar pertama Islam. Sebuah gerbang pengakuan iman bagi setiap muslim. Kalimatnya memang kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya tersimpan lautan makna yang bakal kita jelajahi. Dan ini dia pertanyaan inti yang akan memandu perjalanan kita. Kita akan coba bergerak melampaui pemahaman umum menuju sebuah perspektif spiritual yang jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan dari yang tadinya cuma ucapan menuju penyaksian. Oke, untuk memahami kedalamannya, kita perlu melihat syahadat ini dari dua tingkatan yang beda. Ada tingkatan lahiriah, apa yang tampak di permukaan, dan ada tingkatan batiniah, hakikat yang tersembunyi di dalamnya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang fundamental. Di satu sisi, ada makna lahiriah, pengakuan formal di lisan, yang kita yakini pakai akal kita. Di sisi lain, ada makna batiniah. Ini bukan lagi soal meyakini, tapi menyaksikan secara langsung. Ini soal kesadaran jiwa, sebuah pengalaman spiritual yang melampaui kata-kata. Mari kita bedah bagian pertama dari syahadat ya, penegasan tentang keesaan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kan inti dari tauhid ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat melampaui terjemahan harfiahnya? Yuk kita lihat. Secara lahiriah, maknanya jelas banget. Kita menolak semua bentuk Tuhan selain Allah. Dan ini bukan cuma berhala dari batu loh, tapi juga berhala modern seperti ambisi yang buta, cinta harta, atau gila kekuasaan. Ini adalah fondasi keyakinan yang kita bangun. Sekarang kita masuk ke pemahaman batiniahnya. Di sini kalimatnya bermakna tidak ada wujud yang nyata selain Allah. Apa artinya? Coba deh bayangkan alam semesta ini seperti cermin raksasa. Gunung, lautan, bahkan diri kita sendiri, semuanya itu cuma pantulan. Mereka memang ada, tapi keberadaan mereka bergantung pada satu-satunya sumber cahaya yang sejati. Itulah Allah, satu-satunya wujud hakiki. Oke, setelah memahami kesaksian tentang Sang Pencipta, sekarang kita beralih ke bagian kedua syahadat. Bagaimana kesaksian tentang Rasul ini melengkapi gambarannya? Muhammad adalah utusan Allah. Sama seperti sebelumnya, kalimat ini juga punya dua lapisan makna, yang lahiriah dan yang batiniah. Makna lahiriahnya tentu kita semua udah paham lah ya. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang membawa wahyu ilahi yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sekarang, mari kita lihat makna batiniahnya. Dalam pemahaman spiritual, kesaksian ini adalah pengakuan terhadap Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Coba bayangin deh, sebelum ada apapun, yang pertama kali terwujud dari kehendak Allah adalah sebuah cahaya. Nah, dari cahaya inilah seluruh alam semesta tercipta. Jadi Nabi Muhammad dipandang bukan cuma sebagai pembawa pesan di akhir zaman, tapi juga sebagai medium spiritual pertama yang menghubungkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Lalu bagaimana kedua kalimat ini menyatu menjadi satu kesadaran yang utuh? Karena pada hakikatnya, keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Alurnya tuh begini. Kesaksian Tauhid menegaskan kalau cuma ada satu realitas sejati, yaitu Allah. Lalu, kesaksian Rasul memberi kita jalan untuk melihat realitas tersebut melalui cermin yang paling jernih. Nah, pada puncaknya, keduanya menyatu. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa mengikuti Rasul, dan kita juga nggak akan paham hakikat Rasul tanpa mengenal Allah. Keduanya itu ibarat dua sisi dari satu koin kebenaran. Nah, inilah transformasinya. Syahadat bukan lagi sekedar kalimat yang diulang-ulang. Ia menjadi sebuah keadaan, sebuah penyaksian langsung dengan mata hati, di mana seseorang melihat jejak Allah dalam segala ciptaan dan memandang Nabi Muhammad sebagai pintu untuk memahami itu semua. Mungkin ada yang bertanya, dari mana sih pemahaman mendalam ini asalnya? Ini bukan gagasan baru atau asing kok. Ini adalah sebuah interpretasi yang akarnya tertanam kuat banget di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, Al-Quran sendiri cerita tentang kesaksian primordial jiwa kita, saat kita bersaksi di hadapan Tuhan, bahkan sebelum kita lahir. Surah Al-Ikhlas adalah deklarasi paling murni tentang keesaannya. Posisi Rasul dikukuhkan dalam banyak ayat, dan hadis bahkan bilang kalau iman itu nggak sempurna sampai cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Nah, kalau dipikir-pikir, semua ini mengisyaratkan sebuah hubungan yang jauh lebih dalam dari sekedar pengakuan formal, ya kan? Jadi, setelah menelusuri lapisan-lapisan makna ini, kita sampai pada puncak pemahaman syahadat dalam sebuah perjalanan spiritual. Perjalanannya jadi sangat jelas ya. Dimulai dari ucapan yang tulus di lidah.
lalu bergerak ke dalam menuju penghayatan di hati, hingga akhirnya mencapai puncaknya, penyaksian, di mana kesadaran akan wujudnya yang tunggal terasa begitu nyata. Mari kita akhiri dengan sebuah perenungan. Kalau syahadat pada hakikatnya adalah penyaksian bahwa dunia ini adalah cermin dari realitasnya, maka pertanyaan untuk kita semua adalah, apa sih yang sesungguhnya kita lihat dalam kesibukan kita setiap hari? Apakah kita cuma melihat benda-benda mati dan kejadian acak? Atau kita mulai mampu melihat jejak tanda tangan sang seniman agung di balik setiap karyanya?